Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan masih di bab 1. Sudah bukan bilangan berpangkat lagi ya, tapi akar bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyederhanaan akar, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Penyederhanaan akar bilangan irasional. Nah, maksudnya gimana nih irasional? Jadi, jika di dalam akar itu nggak bisa langsung kita akarkan, ya. Kayak misalnya kita punya akar 25. Nah, itu kan sudah jelas ya hasilnya. Angka yang sama, ya, perkalian angka yang samanya adalah 5. Maka akar 25 adalah 5. Terus akar 64 misalnya. Akar 64 bisa langsung kita temukan hasilnya, yaitu 8. Nah, untuk penyederhanaan akar ini, itu berlaku jika bilangan irasional ya, maka yang di dalam akar itu nggak bisa langsung diakarin, ya, nggak bisa langsung hasilnya bilangan yang utuh asli, ya. Maka harus kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lihat soal nomor 1. Ya, nomor 1 akar 64. Nah, akar 64 ini akar 63. Akar 63 ini nggak bisa langsung kita akarkan, ya kan? Yang ada adalah akar 64. Kalau akar 64 hasilnya 8. Tapi kalau akar 63 harus kita sederhanakan. Caranya tinggal kalian pilih ya, perkalian angka yang hasilnya 63 ya. Perkalian angka yang hasilnya 63, dua angka, yang salah satunya itu bisa diakar. Nah, di sini sudah tertulis 9 kali 7. Kalian hitung 9 kali 7 benar nggak nih 63? Benar ya, 9 kali 7 63. Terus tadi yang saya bilang adalah salah satunya harus bisa diakar. Nah, antara 9 dan 7 ya, 9-nya bisa diakar. Seperti itu contohnya. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Nah, dari akar 63 tulis dulu sama dengan akar. Kita ganti angka 63-nya dengan 9 kali 7. Nah, setelah itu untuk angka yang bisa diakar, maka bisa kita keluarkan dari akar. Jadi di sini antara 9 dan 7 yang bisa diakar adalah angka 9-nya. Nah, angka 9 ini kalau kita akarkan hasilnya berapa? Akar 9. Akar 9 adalah 3. Maka 3 ini bisa keluar dari akar. Nah, sudah tidak ada akar lagi. Selanjutnya, karena di dalam akar ini angkanya belum habis nih, masih ada sisanya, ya kan? Nah, di dalam akar masih ada angka 7. Kita tulis berarti yang di dalam akar tinggal angka 7. Berarti hasil akhirnya adalah 3 akar 7. Seperti ini. Ya, paham ya? Selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 akar 80. Akar 80 ini sudah ada ya. Tinggal kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 80 dan salah satu angkanya ya itu bisa diakarkan. Gitu. Ya. Sebenarnya perkalian yang hasilnya 80 itu banyak, ya kan? Tapi ingat syaratnya tadi, salah satunya harus bisa diakar. Nah, bisa aja kan kalau misalnya kalian cuma nyari perkalian yang biasa, yang hasilnya 80, kenapa nggak dipilih 8 kali 10 aja nih, ya kan? Kan hasilnya juga 80, nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Karena 8 dan 10 sama-sama tidak bisa diakarkan, seperti itu. Jadi cari angka yang lain, yang salah satunya bisa diakar. Nah, di sini sudah tertulis 16 dengan 5. 16 kali 5 adalah 80. Nah, 16 ini bisa diakar. Hasilnya adalah akar 16, yaitu 4. Nah, 4-nya bisa keluar dari akar. Berarti yang di dalam akar sisa angka 5. Hasilnya jadi 4 akar 5. Seperti itu. Terus kalau misalnya ya, kasus yang lain, kalian nggak bisa nih langsung nemuin 16 kali 5. Kan terlalu terlalu besar angkanya gitu. Kenapa nggak 4 aja? 4 kan bisa diakarkan juga, ya kan? Nah, akar 80 bisa aja kan kalau misalnya kita tuliskan akar 4 kali 20, boleh nggak? Boleh aja ya. Cuman kenapa kok tidak ini yang Ustazah pilih di sini? Karena 20 ini juga masih terlalu besar. Jadi, kalau kalian memilih angka 4 kali 20, 20-nya harus diuraikan lagi. Gitu. Ya, karena masih bisa disederhanakan.
Seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti gimana nih? Udah tinggal ditulis aja, berarti sama dengan akar 4 dikali, nah 20-nya kita uraikan lagi. 20 itu berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakar? 2 kali 10 nggak bisa ya, karena 2 dengan 10 sama-sama nggak bisa diakar. Nah, berarti yang bisa adalah 4 kali 5. Tulis 4 kali 5. Nah, seperti ini juga boleh. Gitu. Baru setelah ini, yang bisa diakarkan, kita akarkan dan keluarkan dari akar. Nah, yang ini dulu. Akar 4. Kalau keluar dari akar menjadi 2. Terus akar 4 lagi, keluar dari akar berarti 2 lagi. Jadi 2 kali 2 sudah keluar dari akar. Berarti sisa yang di dalam akar tinggal angka 5. Sudah, kalau sudah yang di luar dengan luar boleh dikalikan. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4. 4 akar 5. Nah, hasilnya sama saja. Seperti itu ya. Kalau misalnya angkanya terlalu besar. Gitu. Pokoknya usahakan yang di dalam akar ini dia sudah angka yang kecil gitu ya, yang sudah tidak bisa kita uraikan lagi ya, tidak bisa kita uraikan perkaliannya, yang salah satunya itu bisa diakar seperti itu. Oke, lanjut nomor 3, akar 24. Nah, ini juga sama, cari perkalian yang salah satunya bisa diakar, yaitu 4 kali 6. Jangan pilih 8 kali 3 ya, jangan dipilih 8 kali 3. Kenapa? Karena 8 tidak bisa diakar, 3 juga tidak bisa diakar gitu. Pilih angka yang lain, yaitu 4 kali 6. Berarti akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2, tulis di luar akar, terus yang di dalam akar sisa 6. Jadi 2 akar 6, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, jika sudah paham, sekarang kita latihan ya. Nah, yang kolom sebelah kanan, akar 75, akar 200, dan akar 12 silakan untuk latihan. Dikerjakan sekarang. Ya, dikerjakan sekarang untuk latihan. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke sifat perkalian bentuk akar. Kalau tadi penyederhanaan, sekarang perkalian. Nah, kotak yang atas dulu. Untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Nah, ini syaratnya ya. Syarat bilangan itu ada di dalam akar, itu harus lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Jadi, A di sini, ya, A di dalam akar dan B di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0 atau harus bilangan cacah. Oh, tidak harus cacah ya, pecahan juga boleh. Gitu. Tapi harus yang lebih dari sama dengan 0 gitu. Kalau negatif gimana? Nah, negatif nggak bisa. Nanti jadinya akar imajiner namanya. Ya, kalau misalnya kalian punya akarnya di dalamnya minus, akar min 1. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah bilangan imajiner atau akar khayal, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita punya perkalian bentuk akar seperti ini, gimana cara menghitungnya? Tinggal kita kalikan biasa aja angkanya. Terus akarnya boleh kita jadikan 1. Jadi kalau ada akar A dikali akar B, maka menjadi akar A kali B. Nah, A kali B-nya dikalikan biasa dan dijadikan ke 1 akar. Seperti itu. Terus kalau misalnya bentuknya seperti yang kedua, ya, yang kolom kedua, yang kotak kedua. Nah, di sini ada yang angkanya di luar, ada angkanya yang di dalam akar. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau seperti ini cara menghitungnya gampang sekali. Yang luar kalian kalikan dengan luar, yang dalam kalian kalikan dengan yang di dalam akar, gitu. Kita lihat yang di luar akar ada P dan Q. Maka P dan Q ini kalian kalikan, P kali Q. Sedangkan yang di dalam akar, ya, itu ada akar A dan akar B. Nah, ini kembali lagi ke kotak yang atas tadi. Berarti kita punya akar A dikali B. Seperti itu. Oke, insya Allah sudah paham ya untuk teorinya. Nah, nanti kita langsung berlanjut ke contohnya. Nah, ini contohnya. Misal kita punya yang A dulu ya. Tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Yang A, akar 3, ini ya.
Akar 3 dikali akar 12. Sama seperti tadi contohnya ya. Berarti kita punya akarnya jadi 1, tinggal yang di dalam akar dengan di dalam akar tinggal dikalikan. 3 kali 12. Sudah dikalikan biasa, 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Maka akar 36, nah ini bisa langsung diakarkan, hasilnya adalah 6. Selanjutnya, yang kedua. Nah, sekarang bentuknya adalah bentuk yang kotak yang kedua tadi, ya. Ada angka di luar akar. Ada 2 dan nah di sini nggak ada nih, gitu. Gimana kalau seperti ini? Maka sama seperti yang tadi, ya. Yang di luar kita kali dengan yang di luar, yang di dalam kita kali dengan yang di dalam. Nah, kalau yang di luar ini ada angkanya 2, tapi yang ini kan nggak ada. Ya, kalau nggak ada berarti berapa angkanya? Bukan 0, hati-hati. Kalau tidak ada angkanya seperti ini, berarti dia itu 1. Nah, ini ya. Jadi, kita punya 2 akar 3 kali akar 15 sama dengan 2 dikali 1, ya, akar 3 kali 15. Selanjutnya tinggal dihitung biasa. 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 15 berarti akar 45. Nah, sama seperti yang tadi penyederhanaan akar, di sini ada muncul akar 45. Akar 45 itu tidak bisa langsung diakarkan, maka kita sederhanakan. Caranya gimana? Kalian cari perkalian ya yang salah satunya bisa diakarkan, yang hasilnya 45. Ya, kita punya berarti 9 kali 5. Nah, 9-nya bisa diakar nih. Jadi 2-nya tulis dulu ya, hati-hati. 2-nya ditulis dulu, terus akar 9 hasilnya 3 kita keluarkan. Jadi 2 kali 3, baru yang di dalam akar itu sisa angka 5. Jadi 2 kali 3-nya dihitung karena sama-sama di luar. 2 kali 3, 6, akar 5. Selesai, seperti itu. Yang C juga sama. 8 akar 2 dikali 3 akar 3. Nah, sama ya. Yang luar kali luar, dalam kali dalam. 8 kali 3 hasilnya 24. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Selesai. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kalau tadi sudah penyederhanaan akar, perkalian akar, sekarang pembagian bentuk akar. Ini tidak jauh beda dengan perkalian tadi. Ya, jadi kalau ada akar seperti ini, ya, dan pembagian, maka akarnya bisa kalian jadikan 1 dan kalian bagi seperti biasa. Nah, biasanya pembagian ini tidak langsung habis jika kalian bagi. Jadi kalau misalnya dibagi tidak langsung habis, cukup kalian sederhanakan saja, dicoret-coret seperti biasa. Gitu. Oke, untuk kotak yang pertama, akar A per akar B, maka bisa kita tuliskan akarnya jadi 1, A per B. Terus untuk kotak yang kedua, kalau misalnya ada angka di luar akar, sama seperti perkalian tadi, maka yang di luar kita bagi dengan yang di luar, yang di dalam kita bagi dengan yang di dalam. Seperti itu, ya. Jadi P dibagi Q dulu karena sama-sama di luar, terus akarnya besar, A dibagi B. Setelah itu tinggal kita gabungkan hasilnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yang A dulu. Tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Nah, kita punya yang A, yaitu akar 240 dibagi akar 5. Sama seperti yang tadi ya. Oh ya, pembagian boleh kalian tulis dibagi seperti di soal seperti ini. Seperti ini ya. Boleh juga kalian tulis per. Ini sama aja. Jadi nggak usah bingung. Oke, di sini lebih gampangnya dan kita terbiasanya menggunakan per, maka kita tulis bentuknya menjadi per. Jadi akar 240 per akar 5. Nah, ini sama dengan akarnya besar 240 per 5. Ya, setelah itu tinggal dibagi biasa. 240 bagi 5 hasilnya 48. Nah, akar 48 ini nggak bisa langsung kita akarkan. Maka kita sederhanakan. Nah, gimana caranya? Sama seperti yang tadi penyederhanaan akar. 48 yaitu 16 kali 3. Sebenarnya nanti kalau untuk penyederhanaan akar ya, angkanya tuh ini aja. Nanti kalau kalian sering berlatih soal, pasti akan hafal. Oh, 48 berarti 16 kali 3. Oh, 80 berarti 16 kali 5. Seperti itu.
Ya, nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, setelahnya akar 16 bisa keluar dari akar, hasilnya 4. Yang di dalam akar berarti tinggal akar 3. Seperti itu. Yang B sekarang kalau misalnya ada angka yang di luar akarnya. Sama ya. Nah, berarti 6 dengan 2 yang di luar akar ini kita bagi dulu. 6 per 2, terus akar 3 per akar 48. 6 per 2 berapa? Hasilnya 3. Terus hati-hati di sini 3 per 48. Ya, hasilnya bukan 16 ya, karena 3-nya yang di atas. Ya, 3 per 48 dengan 48 per 3 itu berbeda. Ya, jadi kalau seperti ini nggak bisa dibagi, maka kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Yang atas berarti tinggal 1, 48 bagi 3 tinggal 16. Seperti itu. Jadi yang di dalam akar tinggal akar 1 per 16. Setelah itu tinggal kita akarkan. Nah, ini gampang nih kita akarkannya ya. Akar 1 jelas 1 ya. Akar 1, 1, akar 16, 4. Jadi kita punya 1 per 4 hasil dari akarnya. Setelah itu tinggal dikalikan dengan angka 3 yang tadi nih ya. Angka 3 yang tadi ini. Nah, tinggal 3 kali 1 per 4. 3 kali 1, 3. Terus 1 kali 4, 4. 3 per 4. Seperti itu. Selanjutnya yang C. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Sama aja, nggak usah bingung ya. Di sini akarnya akar pangkat 3. Ya, caranya sama. Nah, tapi hati-hati ya. Akarnya harus sama ya. Kalau di sini akar pangkat 3, aduh, afwan. Ya. Kalau di sininya akar pangkat 3 ya, di belakang juga harus akar pangkat 3. Seperti itu. Harus disamakan dulu. Sekarang kalau kita punya akar pangkat 3 dari 160 dibagi akar pangkat 3 dari 4. Sama aja ya, akarnya jadikan 1, jangan lupa angka 3 ya. Angka 3 di luar akarnya. Setelah itu 160 dibagi 4. Kita bagi biasa, yaitu 160 bagi 4 adalah 40. Nah, terus sama seperti yang tadi penyederhanaan akar. Nah, 40 ini berapa kali berapa yang hasilnya 40 dan bisa diakarkan 3. Hati-hati ya, akar 3 sekarang, bukan akar yang biasa. Maka tidak bisa kita gunakan 4 kali 10. Nah, karena akarnya akar pangkat 3. Kalau 4 kali 10 ini bisa kita gunakan kalau akarnya biasa seperti ini, akar pangkat 2 gitu. Tapi karena akar pangkat 3, maka kita gunakan angka 8. Nah, 8 ini kalau kita akarkan 3 adalah 2. Gitu. Berarti sisa yang di dalam akar adalah 5. Ya, jadi hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 5. Sudah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu. Nah, ini tugasnya nanti saja di meeting ya kita bahas. Nah, sekian dulu dari pembahasan kita hari ini. Nanti langsung join ke meeting. Kerjakan tadi latihan soalnya yang 3 soal penyederhanaan akar. Langsung kita bahas di meeting dan nanti difoto, kirim ke assignment. Seperti itu. Ya, kalau ada yang belum paham, silahkan juga ditanyakan di meeting setelah ini ya. Tandai mana yang belum paham. Nanti insya Allah saya jelaskan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.